Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Parwoto STMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu Green Management. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, dan sistem penilaian untuk mata kuliah Green Management. Green Management merupakan mata kuliah wajib prodi dengan kode W312100017 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Green Management membahas pemahaman yang luas mengenai konsep dan praktek sustainability business yang berfokus pada 3P, people, planet, dan profit dalam konsep triple bottom line. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola organisasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. 3P digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu perusahaan, tidak hanya terpaku pada keuntungan finansial saja. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1 mampu menjabarkan tentang konsep dasar sustainability, pendekatan dan dimensi 3P, people, planet, dan profit. CPMK 2 mampu menjelaskan dan menganalisis green marketing. CPMK 3 mampu menjelaskan dan menganalisis green finansial. CPMK 4 mampu menjelaskan dan menganalisis green operation. CPMK 5 mampu menjelaskan dan menganalisis green human resources management. CPMK 6 mampu menjelaskan dan menganalisis ecopreneurship. CPMK 7 mampu menjelaskan dan menganalisis green tourism. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah konsep business sustainability. Materi yang kedua adalah sustainability dan CSR, corporate social responsibility. Materi ketiga, sustainability dan lingkungan hidup. Materi keempat, sustainability dan profit. Materi kelima, green marketing. Materi keenam, green brand. Materi ketujuh, green consumer behavior. Materi kedelapan, green financial dan sustainability report. Materi ke-9, green supply chain. Materi ke-10, green product. Materi ke-11, green human resources management. Materi ke-12, green behavior dan OCBE. Materi ke-13, green leadership. Materi ke-14, ecopreneurship dan green innovation. Dan materi ke-15 adalah green tourism. Sedangkan referensi yang digunakan adalah ada dua jenis referensi. Yang pertama adalah referensi utama. Yang pertama dari Bogon Sasi.
yang berjudul Green Marketing in Emerging Markets, Perspective, Challenges, and Innovation. Yang kedua adalah dari Schoonmaker di CMW yang berjudul Principles of Sustainable Finance. Yang ketiga adalah buku Handbook on the Sustainable Supply Chain dari Sarkis J. Yang keempat adalah jurnal yang berjudul Green Human Resource Management, Review and Research Agenda yang ditulis oleh Renwich di WS. Kemudian buku The Green Marketing Manifesto dari Graham J. Yang keenam adalah buku The Green Consumer dari Elkington J. Hells J. Makeover J. Dan yang berikutnya adalah buku Green Management yang ditulis oleh dosen Universitas Mercubuana, Imaningsih, Tawangsari, Sarantian, dan Wibowo. Adapun referensi pendukungnya adalah diambil dari jurnal-jurnal yang relevan dengan tema Green Management. Tentu saja mahasiswa diperkenankan untuk menggunakan referensi-referensi lain yang relevan. Ya. Selanjutnya adalah sistem dan metode pembelajaran, yaitu blended dengan platform fast learning untuk saat ini. Sistem blended merupakan perpaduan pola pembelajaran tatap muka kelas atau tatap muka virtual, sinkronus, dan perkuliahan asinkronus. Platform saat ini yang resmi digunakan untuk perkuliahan blended adalah Fast Learning dengan alamat https://fast.mercubuana.ac.id/. Sebelumnya platform yang digunakan adalah e-learning dengan alamat https://e-learning.mercubuana.ac.id/. Sedangkan metode yang digunakan adalah ceramah atau presentasi, diskusi secara langsung atau virtual atau secara online melalui forum di platform Fast Learning, kuis dan tugas besar atau TB, tugas besar dengan studi kasus. Adapun jumlah pertemuan adalah 15 sesi perkuliahan ditambah UAS. Adapun sistem penilaian yang pertama adalah komponen tugas besar 1 dan tugas besar 2 yang masing-masing bobotnya 35%, sehingga untuk tugas besar bobotnya adalah 70%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 30%. Adapun kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebagai prasyarat untuk kelulusan suatu mata kuliah. Berikut ini rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Green Management.
Untuk selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah Green Management. Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, pada hari ini kita masuk pertemuan ke-11 untuk topik pembahasan pada hari ini adalah Green Human Resource Management atau MSDM hijau atau yang dikenal juga dengan MSDM ramah lingkungan. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai topik produk hijau atau green product. Saya akan sedikit mereview sebelum masuk materi baru ini mengenai produk hijau ya. Jadi perusahaan yang memiliki produk hijau itu akan mendapatkan manfaat ya. Yang pertama adalah mendapatkan peningkatan kepercayaan konsumen ya, karena dianggap produk hijau itu memenuhi standar lingkungan. Yang kedua adalah mendapatkan pembeda di pasar terhadap pesaing gitu ya. Jadi produk hijau dianggap bisa menjadi pembeda di pasar terhadap pesaing gitu. Terus yang ketiga adalah manfaat produk hijau itu adalah bisa memperkuat posisi di pasar global yang tentu peduli dengan isu-isu lingkungan. Terus manfaat berikutnya adalah bisa mengurangi risiko hukum dan juga mengurangi rusaknya reputasi ya perusahaan terkait dengan isu-isu lingkungan. Gitu. Nah, pada hari ini kita akan masuk topik bahasan yang tidak kalah menarik yaitu mengenai MSDM ramah lingkungan. Gitu, ya. Adapun tujuan kita belajar topik ini adalah untuk memahami dan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari MSDM ramah lingkungan, kemudian untuk menganalisis dimensi-dimensi MSDM ramah lingkungan dan untuk mengevaluasi dampak implementasi dari MSDM ramah lingkungan terhadap kinerja lingkungan organisasi. Mengapa kita perlu paham, kita perlu mengerti sehingga belajar MSDM yang ramah lingkungan itu? Apa pentingnya sebetulnya ya? Jadi kemunculan MSDM ramah lingkungan itu sebetulnya sebagai pendekatan strategis ya, untuk menjembatani fungsi SDM dengan tujuan lingkungan melalui kebijakan dan praktik hijau atau praktik yang ramah lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi MSDM ramah lingkungan berdampak positif terhadap kinerja lingkungan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Apa definisi dan ruang lingkup dari MSDM ramah lingkungan? Definisinya adalah jadi GRM atau MSDM ramah lingkungan itu adalah pendekatan strategis dalam pengelolaan SDM yang bertujuan mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui praktik-praktik SDM yang ramah lingkungan. Sedangkan ruang lingkupnya adalah mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan menjadikan sumber daya manusia sebagai agen perubahan dalam inisiatif keberlanjutan lingkungan. Ini meliputi aspek pengembangan kebijakan rekrutmen hijau, pelatihan ramah lingkungan, serta sistem penghargaan dan penilaian kinerja berbasis lingkungan. Oleh karena itu, maka dimensi-dimensi utama dari MSDM ramah lingkungan itu yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi hijau ya atau Green Recruitment and Selection disingkat GRS yang indikatornya adalah fokus pada merekrut individu yang memiliki kesadaran lingkungan, mencantumkan kompetensi hijau dalam deskripsi pekerjaan, menggunakan platform komunikasi untuk menyampaikan nilai lingkungan organisasi. Kemudian dimensi yang kedua adalah
pelatihan dan pengembangan karyawan hijau ya atau Green Training and Development disingkat GTR. Indikatornya adalah pelatihan mengenai efisiensi energi, manajemen limbah dan daur ulang, pengembangan budaya organisasi pro lingkungan, pemberdayaan karyawan melalui keterlibatan dalam proyek hijau. Dimensi yang ketiga adalah manajemen kinerja hijau atau manajemen kinerja yang berorientasi kepada lingkungan. Indikatornya adalah evaluasi kontribusi karyawan terhadap tujuan lingkungan, pencantuman indikator hijau dalam indikator kinerja utama atau KPI, kemudian feedback atau umpan balik berbasis perilaku pro lingkungan. Dimensi keempat adalah kompensasi dan penghargaan hijau atau Green Compensation and Reward GCO, indikator inisiatif berbasis keberhasilan proyek lingkungan, kombinasi antara penghargaan finansial dan non-finansial, dan mendorong inovasi hijau dari karyawan. Nah, apa manfaat dari kita misalnya organisasi kita atau perusahaan kita mengimplementasikan praktek MSDM ramah lingkungan ya. Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan efisiensi sumber daya. Jadi kalau perusahaan menerapkan MSDM yang ramah lingkungan, maka tentu akan mendorong karyawannya untuk berperilaku ramah lingkungan, untuk berperilaku misalnya penggunaan sumber daya energi yang lebih hemat, lebih efisien, menggunakan alat-alat yang lebih hemat energi misalnya penggunaan kertas diutamakan daripada penggunaan misalnya plastik atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa berpotensi menimbulkan pencemaran ya. Juga karena didorong untuk berperilaku ramah lingkungan, maka tentu akan mengurangi biaya operasional ya. Itu manfaat yang kedua juga bisa memperkuat citra perusahaan atau employer branding, kemudian meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, kemudian juga meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat sekarang apa sebenarnya dampak dari implementasi MSDM ramah lingkungan berdasarkan studi empiris ya. Beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa pengaruh signifikan ya implementasi GRM terhadap kinerja lingkungan gitu ya. Seperti misalnya dari Ta Hui Hung yang menyoroti peran kepemimpinan etis dalam memperkuat hubungan antara MSDM ramah lingkungan dan perilaku ramah lingkungan di industri perhotelan ya. Kemudian Sahbas dan Malik menunjukkan bahwa GRM memperkuat inovasi hijau dan daya saing di sektor makanan. Tri Kurniawan dan Rahayu mengkonfirmasi pentingnya pengetahuan lingkungan sebagai mediator efektivitas pelatihan hijau. Kemudian ada juga dari Kawaja dan Nasim yang menunjukkan bahwa GRM berdampak signifikan terhadap keberlanjutan organisasi melalui berbagai pengetahuan lingkungan. Kemudian Masrani et al. Menekankan perbedaan penerapan GRM antar skala perusahaan. Baik, sekarang kita masuk ke diskusi ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau bertanya, silakan. Pada mahasiswa yang mau bertanya bisa tunjuk tangan terus on mic ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, mengapa budaya kerja yang ramah lingkungan sangat penting dalam keberhasilan implementasi Green Human Resource Management, Pak? baik. Silakan satu lagi dikumpulkan aja biar nanti sekali saya jawab. Ya, silakan yang lain.
Siapa? Saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin Ya, bertanya. ya silakan. Oke, baik. Jadi di dalam Green Management, Green SRM ini, apa sih peran dari leader ya, peran dari pemimpin dalam membangun budaya ramah lingkungan, Pak? Baik, terima kasih ya. Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada lain, saya mau jawab ini. Pak, saya izin ikut bertanya, Pak. Ya, Kan tadi Rasaki udah bilang tentang leader. ya, Kira-kira gaya pemimpin seperti apa sih, Pak, untuk Green HRM ini? baik. Oke, baik. Mbak Marda dulu tadi ya. Mbak Marda Mawati mengenai mengapa budaya kerja ramah lingkungan itu penting dalam implementasi MSDM ramah lingkungan gitu ya. Jadi gini, budaya kerja itu kan sebetulnya sistem nilai tata nilai atau norma perilaku yang diterima dan dianut oleh seluruh anggota organisasi. Jadi kalau budaya kerja ramah lingkungan berarti nilai-nilai lingkungan sudah diinternalisasi, ya, sudah diinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi sehingga itu akan memudahkan apabila ada kegiatan atau kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang uh, pro lingkungan gitu ya. Tapi tanpa adanya budaya kerja yang kuat, terutama budaya kerja ramah lingkungan yang kuat tumbuh di sebuah organisasi, maka itu akan menyulitkan atau menjadi tidak bermakna ya, program-program kegiatan yang terkait dengan usaha-usaha untuk pro lingkungan gitu ya. Kalau tidak ada budaya kerja ramah lingkungan gitu. Artinya uh, tidak support berarti kan gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau tadi apa peran pemimpin ya, dalam kaitannya dengan implementasi MSDM ramah lingkungan ya. Seorang pemimpin mestinya bisa berperan ya dalam upaya untuk mendorong agar anak buahnya bisa berperilaku ramah lingkungan. Misalnya menjadi contoh atau seorang pemimpin hendaknya menjadi role model ya bagi yang dipimpinnya ya, menjadi contoh bagaimana berperilaku ramah lingkungan gitu sehingga bisa diikuti oleh anak buahnya. Atau juga seorang pemimpin harus mampu mendorong anak buahnya untuk berinovasi, terutama yang terkait dengan lingkungan, inovasi hijau, gitu ya. Sama mestinya juga seorang pemimpin bisa berperan pendorong ya, atau dengan kata lain motivator bagi anak buah tadi ya, untuk selalu berperilaku berorientasi pada lingkungan, sama harus mau dan harus berani memberikan penghargaan ya, atau inisiatif atau kompensasi yang layak terhadap karyawan-karyawan atau anak buah yang memang punya kontribusi terhadap isu-isu lingkungan gitu. Sehingga uh, itu bisa menjadi stimulus bagi anak buah untuk berkontribusi terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan gitu ya. Oke, gitu ya Mas Rasaki. Dan yang ketiga Mas Sandra, pemimpin seperti apa sih yang mendorong ya atau mensupport budaya agar support terhadap MSDM ramah lingkungan. Tentu banyak tipe kepemimpinan, tapi menurut saya yang paling ideal sebenarnya adalah kepemimpinan yang eh, transformasional, yang partisipatif ya, sehingga bisa memberikan keterlibatan, kesempatan ya, keterlibatan anak buah untuk berpartisipasi terhadap aktivitas-aktivitas eh, bagaimana mengimplementasikan MSDM yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi kepemimpinan yang transformasional, bisa kepemimpinan yang partisipatif gitu ya, itu akan lebih mudah untuk bisa menjadi pendorong atau bisa mengkondisikan agar implementasi dari MSDM ramah lingkungan bisa berjalan diterapkan dengan baik ya pada sebuah organisasi. Gitu ya. Oke, ada yang lain yang mau berkomentar? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, barangkali saya sebelum saya tutup ini perkuliahan pada siang hari ini, saya akan sampaikan kesimpulannya mengenai materi mengenai MSDM ramah lingkungan atau Green Human Resource Management gitu ya. Jadi
MSCM ramah lingkungan itu merupakan pendekatan integral dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan MSCM ramah lingkungan, organisasi dapat membentuk budaya kerja yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mendorong kinerja hijau yang berkelanjutan. Oke ya, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya. Tetap semangat. Saya akan tutup dengan pantun makan malam dengan bebek Lamongan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Demikian video untuk pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.